Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desi di The Cook and Craft. Channel ini sesuai judulnya ya, tema judulnya. Jadi kadang-kadang kita masak, kadang-kadang kita bikin craft gitu. Craft itu bisa macam-macam, bisa bunga atau bisa bikin lilin atau bisa bikin bunga kering atau apa macam-macam ya. Kalau mau tahu lebih detailnya silahkan ditonton aja di video perkenalan saya, video paling pertama kali saya upload. Di situ lebih detail ya. Oke, hari ini kebetulan saya lagi pengen main lilin ya. Karena ada satu project saya harus pakai lilin. Sekalian saya bikin video YouTube cara pembuatan lilin yang dari awal dulu ya. Jadi belum dimacem-macemin dulu karena lilin itu ada berbagai macam. Ada lilin tiup yang polos tuh yang kayak kalau misalnya mati lampu terus kita butuh lilin yang kayak gitu yang polos. Ada juga lilin yang pakai lilin aromaterapi, dia tuh pakai oil essence, pakai pewangi gitu. Ada juga yang pakai pewarna, kalau buat hiasan pakai pewarna bisa. Ada juga yang pakai bunga kering gitu, itu macam-macam gitu ya. Ada yang bunga kering lilin hiasan tapi dia nggak pakai wadah. Tapi untuk sekarang saya nggak mau sharing info untuk yang susah-susah dulu, nanti malah bingung karena mendingan belajar dulu aja cara membuat lilinnya. Yang penting udah bisa, nanti tinggal di macam-macamin deh gitu ya. Oke, hari ini jadi kita membuat lilin. Bahan bakunya apa aja? Saya sebutin satu-satu ya. Oke, ini bahan baku lilinnya. Ini bahan baku ini bisa terbuat dari macam-macam ya. Kalau bikin lilin itu selalu yang saya pilih yang soy wax. Soy wax ini jatuhnya dia lebih aman karena kan saya kalau buat itu kan lebih sering buat aromaterapi ya. Ya, jadi panasnya itu kan kalau kita bakar lilin itu kan kebakar ya. Jadi udaranya itu jatuhnya lebih sehat aja kalau misalnya bukan dari zat-zat kimia. Kalau ini kan dari soy wax dari kedelai ya, jadi lebih aman jatuhnya. Dan baunya tuh lebih enak kayak bau susu gitu jatuhnya. Jadi kalau dia nggak pakai oil essence pun kalau misalnya buat hiasan masih enak baunya gitu. Jadi nggak bau lilin banget. Dan dia lebih lembut sih jatuhnya ya gitu. Untuk bahan baku lilin itu udah macam-macam, ada kayak gini soy wax, ada juga parafin, ada juga yang dari lebah itu. Kalau di lebah itu di lilinnya tuh lebih ke kuning jatuhnya gitu. Biasanya sih dia bisa buat kayak sabun atau apa gitu ya. Kalau misalnya dari harga, kalau di antara tiga tadi sih yang paling murah itu parafin. Biasanya yang lilin-lilin yang kalian biasa pakainya itu biasa sih pakai parafin gitu, karena dia lebih murah jatuhnya. Kalau misalnya kayak buat hiasan atau apa ya, kalau parafin sih masih aman ya gitu. Tapi kalau misalnya buat aromaterapi sih saya lebih saranin ini soy wax, jadi dia lebih sehat aja gitu jatuhnya. Cuman harganya emang lumayan ya, jadi tergantung pilihan kalian aja, tergantung selera juga, kepentingannya buat apa. Misalnya kalau buat aromaterapi ini lebih baik pakainya itu kayak gini, soy wax, lebih sehat. Cuma kalau misalnya kayak buat hiasan kayak acara-acara gitu, yang dikasih warna, dikasih dekor ya, itu kalau parafin sih juga nggak apa-apa sih gitu ya. Oke, tadi dari jenis-jenis bahan baku lilinnya ya. Kedua, wadah itu macam-macam, cuma pastikan wadahnya itu tebel ya, tebel dan tahan panas. Jadi jangan pakai bahan dari plastik, wadahnya dari plastik, jangan, itu kan pasti cair jatuhnya. Karena kan lilin itu kan bisa lama banget dinyalain ya gitu. Kalau panas banget kan dia bisa kayak meleleh jatuhnya, atau dia retak kalau kacanya itu kurang tebel gitu, malah bahaya jatuhnya. Kalau saya saranin sih yang lebih tebel kayak gini. Kalau ini kan saya pakai kayak tanah liat gini. Ini kan dia lebih tahan dari panas ya gitu. Jadi lebih aman jatuhnya gitu. Kalau mau dihias-hias, kalau mau lebih cantik buat jualan sih ya terserah, sekreatif kalian aja. Kedua, saya pakai wadah yang begini. Ini biasanya buat gelas apa namanya ya, yang kecil banget kayak gini. Ini
apa sih, biasanya saya beli, kemarin saya beli di pasar. Biasanya sih dia jualannya itu kayak lusinan, setengah lusin, 1 lusin gitu, murah pokoknya ini. Cuma dia emang kecil jatuhnya, makanya mungkin kalau misalnya kayak buat acara-acara sih masih mending, atau apalah itu masih bisa. Nah ini kalau misalnya, tapi ini kalau misalnya pakai ini masih bisa kalau lilinnya udah habis masih bisa dicuci lagi gitu caranya. Masih bisa dicuci lagi, tinggal di apa sih, panasin aja pakai apa hand dryer. Nanti kan dia kayak meleleh lagi ininya apa namanya, lilin-lilinnya bekas-bekasnya itu udah tinggal dibersihin aja gitu, atau dimasukin ke kulkas, nanti tinggal dipetak-petakin aja gitu jatuhnya. Jadi masih bisa bersih lagi, karena saya pernah nyoba kayak gitu sih, karena saya awal-awal itu kan masih kayak baru ngetes, jadi saya masih pakai gelas yang sama, jadi gelas itu aja saya ulang-ulang saya pakai, dan masih bersih, jadi masih bisa kinclong lagi setelah dipakai gitu. Jadi kalau mau ada yang masih mau coba-coba, nggak perlu lah beli wadah itu aja dibersihin lagi, dipakai lagi. Jadi lumayan ngirit juga, karena kalau percobaan kayak gini lumayan makan biaya juga ya, karena kan harus beli ini, harus beli itu gitu, termasuk beli si bahan bakunya ini. Kalau misalnya bahan baku ini misalnya baru mau percobaan ya, kalau pakai parfum sih silahkan gitu, karena emang soal wax itu lumayan harganya, cuman yang lebih sehat jatuhnya gitu. Untuk sumbu, saya pakai sumbu yang kayak gini. Nah, ini ada 2 macam sumbu. Sumbu yang biasanya kita sering lihat itu sumbu yang kayak gini, yang pakai ini. Nanti ini dilem, terus ditempelin di si wadahnya. Ini dan ini juga saya biasa pakai. Ini namanya sumbu kayu. Apa perbedaannya? Kalau ada pertanyaan, apa bedanya sih antara ini sama ini? Bedanya kalau ini dia apinya lebih gede, jadi kalau kita nyalain lilin kalau mati lampu tuh ya kayak gitulah gedenya gitu, gede. Tapi ya kalau misal pakai oil essence sih wanginya lumayan lebih kecium ya kalau dibandingin yang ini gitu, karena kan dia dia kan apinya tuh gede, jadi apa namanya, asapnya itu kan lebih nyebar kemana-mana jatuhnya gitu. Cuman dia nanti lebih cepat mencairkan si lilin-lilinnya itu sih jatuhnya. Jadi kalau dibilang lebih tahan lama yang mana, ya lebih tahan lama yang ini. Nah kalau tahan lama ini, kenapa tahan lama? Karena dia kalau dinyalain ya kayak kayu, kalau dinyalain api itu kan dia nggak yang heboh gitu apinya ya, jadi cuma kayak kecil-kecil gitu apinya. Nah itu bisa bikin lilin itu lebih awet lah jatuhnya, lebih irit. Cuman wanginya emang nggak terlalu menyebar, dan dia nanti kalau udah kebakar sampai bawah itu lilin-lilin itu di sekitar itu masih banyak sisanya gitu. Jadi kalau dibilang sayang ya gitu, ya lumayan sayang juga kalau pakai ini. Balik ke selera dan balik ke kebutuhan, tergantung buat apa gitu ya. Oke, next jepitan. Jepitan ini buat apa? Buat nanti jepit si sumbunya itu. Jadi kalau udah dicelupin lilin yang udah dicairin, ini nanti kita jepit di atas sumbunya. Jadi sumbunya itu nggak belok-belok gitu. Kalau belok-belok kan nanti hasilnya jadi jelek ya. Jadi ini untuk dia nahan si sumbunya itu biar dia nggak belok-belok, nggak bengkok-bengkok gitu. Nah ini lem tembak. Jadi kalau mau ini kan nanti ini buat ngelem si ininya, bawah dasarnya, nanti ini ditempelin ke si wadahnya. Nah ini lem ini kenapa saya pakai lem tembak, karena kalau nempelin si sumbu itu ke wadah itu nggak bisa sembarangan lem. Kalau misalnya kita pakai sembarangan lem, karena kalau misalnya lemnya nggak kuat, nanti kan begitu dimasukin ke lilin, bahan baku lilin yang udah cair itu kan lagi masih panas-panasnya ya, begitu masuk dia malah jadi kayak lemnya itu malah jadi lepas jatuhnya. Jadi kalau udah lepas kayak gitu ya mau nggak mau ya kita mulai lagi dari awal gitu, mulai lagi pasang sumbunya, mulai lagi dicelupin lagi gitu jatuhnya. Jadi rada sedikit ribet, jadi mendingan kita pastiin lemnya itu bener-bener kuat nempel di si wadahnya. Cuman jangan terlalu kuat juga lemnya. Misalnya kayak lem kaca dipasang atau lem apa, kalau kayak gitu kan nanti si besi sumbunya ini nanti nggak bisa dilepas. Kalau nggak bisa lepas kan sayang. Jadi
Jadi si wadahnya ini nggak bisa dipakai lagi gitu. Makanya saya pakai lem tembak. Lem tembak itu lebih gampang dicopotnya. Kalau misalnya lilinnya itu udah habis gitu. Next, ini wadah buat cairin si lilinnya. Jadi ini nanti dimasukin ke wadah ini. Wadah ini nanti si wadahnya ini ditaruh di atas panci kayak gini. Ini yang udah diisi air. Jadi kalau ada yang udah pernah cairin coklat tuh, ya begitu caranya. Jadi cara mencairkan si lilinnya itu begitu. Jadi kita nggak bisa main masukin aja ke panci kayak masak biasa, itu nggak bisa. Harus pakai perantara kayak gini, dikasih air gitu. Nah ini wadahnya ini harus tinggi ya, jangan terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, nanti ini air ini kan kalau udah mendidih kan dia pasti kayak muncrat-muncrat gitu ya, gelembung-gelembung gitu ya. Jadi jangan sampai air itu nyampur ke lilinnya, jatuhnya malah jadi jelek nanti lilinnya. Jadi pastiin ininya benar-benar tinggi, jadi dia aman dari cipratan-cipratan air yang di bawahnya itu gitu. Dan isi air ini juga jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi dia nanti malah kayak tetap aja mau setinggi apapun, tapi dia kena kecelup ke air juga gitu. Jadi pastiin yang penting dia ngapung aja sih gitu. Oh ya, terus saya pakai ini nanti buat nuangin si lilinnya itu ke wadahnya. Nah kenapa harus pakai kayak corong-corong gini modelnya? Jadi biar nanti begitu kita tuangin ke wadah yang kecil kayak gini, jadi nggak bleber kemana-mana gitu. Karena kalau lilin itu kalau kita tuangin itu jangan sampai bleber kemana-mana. Kalau bleber kemana-mana ya nanti jadi kayak belepotan. Kalau udah kering kan jadi kelihatan. Tapi itu masih bisa diakalin sih. Dipakai hair dryer nanti dia meleleh lagi ya, tinggal kita lap gitu. Cuma kan jadi kerjaan lagi kalau jadi ekstra waktu lagi buat ngebersihinnya gitu. Oh ya, satu lagi saya lupa. Padahal yang paling penting, mana dia? Oh ya. Ini dia salah satu yang paling penting. Kalau kita mau buat lilin itu kita harus punya begini. Ini ukuran suhu. Jadi nanti diukur panasnya. Jadi jangan, kalau misalnya mau cairin kita nggak boleh terlalu panas. Jadi udah ada di suhu pasnya, baru dia bisa dituangin ke wadah gitu. Oke. Cukup jelas ya untuk penjelasan alat-alatnya apa aja. Oke, lanjut ke bawah. Oke, sekarang kita mulai bikin lilinnya. Ini dari wadahnya dulu ya. Kita siapin dulu wadahnya. Ini yang pertama. Jadi nanti begitu lilinnya siap, udah cair, kita tinggal tuangin. Jadi jangan cairin lilinnya dulu baru ngurusin wadah. Itu nanti malah ribet jatuhnya. Lilinnya keburu kering, keburu beku lagi. Nanti masak lagi, jadi nanti jadinya dipanasin lagi. Jadi kita siapin dulu si wadahnya itu udah nempel si sumbu, baru kita tuangin lilin yang udah cair tadi. Ya ini dia, kita panasin lem tembaknya ya. Kita sesuaikan sama wadahnya ya. Kalau ini pakai ini. Oke, tekan. Pastiin benar-benar di tengah ya dipasangnya. Jadi jangan ke pinggir, jangan ke tengah. Jadi begitu nanti dia kebakar, dia nggak malah ngebakar, nggak malah jadi manasin wadahnya jatuhnya. Jadi dia pas di tengah-tengah. Satu lagi buat si kayu, saya saya lem di sini ya. Tempelin di sini. Ini kalau misalnya tergantung wadahnya. Kalau misalnya wadahnya ada lebar, bisa dipakai dua sumbu. Tapi kalau ada wadahnya cuma segini, ini satu sumbunya cukup.
Nah kalau ini kan dia nggak perlu dipakai jepitan lagi. Nah ini perlu pakai jepitan tuh. Dia kalau nggak pakai jepitan jadi kayak mencong-mencong miring gitu. Ini harus dipakai jepitan biar dia nggak miring. Jadi nanti kalau dikasih lilin cair, lilin cairnya udah kering, dia nggak miring-miring jatuhnya. Kalau nggak punya jepitan bisa pakai apa aja ya. Yang penting diakalin aja gimana caranya. Nah ini biar cepet, dia biar lurus aja tuh. Oke, ini sudah siap. Tuh, sudah aman ya, udah aman. Ini juga udah siap. Kita ke pinggirin dulu. Kita mulai masak. Kita panasin dulu di suhunya. Kita panasin dulu biar airnya sedikit pak. Biar airnya sedikit panas dulu ya, baru dimasukin ininya. Nah ini kalau misalnya pengen tahu sebanyak apa sih lilinnya, bahan bakunya ini, kalau pengen tahu caranya masukin aja ke segini ke wadahnya, tapi jangan seperlunya aja ya. Kira-kira kan pengen lilinnya cuma sampai segini, ya udah nanti berarti coba masukin sampai segini yang bekunya itu dua kali dimasukin ya. Jadi kenapa dua kali, karena nanti kalau misalnya ini udah cair dia tuh berkurang ininya apa namanya, banyak itu berkurang karena kan udah cair. Makanya untuk nakarinnya misalnya nggak mau berlebihan, nggak mau apa, nggak mau kurang juga, sesuai kebutuhan kita di wadahnya mau setinggi apa, kita masukin ininya lilin bahan baku lilinnya ini dua kalinya ya, dua kali ukuran yang mau kita ini, yang kita butuhin gitu. Jadi kalau cuma sekali jangan, kalau cuma sekali nanti kekurang pasti. Ada airnya nggak perlu tinggi-tinggi, kira-kira 3 cm lah, nggak perlu tinggi-tinggi, jangan terlalu pendek juga, jangan terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah nanti ini malah kayak lebih berat di sininya, malah jadi nempel di bawah gitu. Yang penting ini harus ngapung aja, harus ngapung gitu. Ini kita biar panas dulu, karena kita butuh dia panas baru bisa mencairkan ini si lilin ini. Ini tinggal masukin begini aja ya nih. Kenapa ini, makanya kenapa ini saya sukanya, kenapa ini saya pakainya lebar. Jadi kalau dia lebar dia lurus gitu. Kalau dia terlalu kecil dia nanti kayak malah kayak miring-miring gitu jatuhnya. Oke, ini udah mulai beruap gini ya, udah mulai beruap, berarti udah mulai panas. Kita masukin dalam semuanya. Ini udah saya ukur ya untuk dua wadah yang tadi. Kalau misalnya nanti kelebihan nggak apa-apa, disimpan aja, jangan dibuang lebihnya ya. Nanti bisa dicairin lagi gitu. Kadang saya malah kalau waktu saya nyoba-nyoba ngetes itu lilinnya itu aja saya coba. Udah coba masih ada kurang nih, saya cairin lagi, itu aja saya cairin, daripada sayang, karena kan lilinnya harganya lumayan ya. Tapi nanti kalau misalnya untuk jualan ya yang baru lah, yang dipakai lah ya, jangan yang bekas-bekas dipakai. Kalau mau lebih cepet kita pinggir-pinggirin dulu biar. Ini kalau bikin kayak gini jangan ditinggal-tinggal ya. Kalau tinggal-tinggal nanti dia kepanasan, malah takutnya kenapa-kenapa aja sih, namanya bahan baku lilin ya. Ini pastiin ini kita bawa-bawa ya, udah siap di samping kompor, jadi harus selalu diukur. Nanti diukurnya ini kalau udah cair. Angkatnya itu 160 ya. Nah berkurang lagi kan karena nggak nempel di sini. Kita angkat. Ini kan. Kita tunggu lagi ini sampai suhu 145 derajat. Kalau udah 145 derajat, ini
yang F ya, bukan yang Celsius. Yang Fahrenheit, bukan yang Celsius. Kita tunggu sampai 145 ya. Nggak mesti pas-pas banget, yang penting sekitarnya tapi jangan terlalu jauh. Oke, ini kita siapin biar nanti nggak panik. Oke. Nah ini loh maksud saya tadi nih. Ini kalau ada wadah begini kan ada jepitan, dia ruangannya itu lebih kecil buat nyelupin si lilin cara itu ya. Jadi ya itu kenapa saya pakai model yang corong begini gitu. Jadi ada cukup buat nuanginnya gitu. Berhubung saya cuma ngerjain 2 wadah, jadi nggak apa-apa, ini saya angkat. Tapi untuk untuk kalian yang misalnya baru belajar dari nol ya, belum ngerti-ngerti banget, saya saranin jangan langsung diangkat begini, dicemplunginnya tetap di wadahnya tadi ya. Tunggu suhu sampai 145 derajat. Jadi biasanya saya kalau misalnya bikinnya banyak atau saya buat project khusus, saya nggak saya angkat nih kayak gini, saya tetap taruh di panci kayak tadi. Jadi ngasih waktu kita lebih lama untuk mendesain tuh. Nanti kalau udah mulai misalnya udah mulai kayak ini ada kering-keringnya nih, udah mulai ada putih-putih, langsung celupin ke panci yang ada airnya tadi gitu. Jadi kalau misalnya ini udah kayak mulai mengering, langsung celupin lagi kayak begini. Ini kan panci tadi, celupin lagi ke dalam sini gitu. Nah itu kalau misalnya cuma butuh waktu sebentar, dia sampai udah mulai kayak bercair lagi baru. Nah ini udah 140, sekitar 145. Kita tuangin pelan-pelan ya. Ini jangan sampai digeser begini nih ya. Ini jangan sampai digeser, tapi ini yang kita, karena ini kalau udah begini kita nggak boleh digerak-gerakin ya ininya, wadahnya ya. Nanti dia bentuknya tuh kayak ngelombang-lombang gitu. Nah ini pakai gini ribet nih. Kalau nggak modelnya nggak corong. Biasanya saya pakai alas bawahnya. Nah kan tumpah ya. Karena dia gasnya tuh kecil banget. Dan saya cuma dikasih uang sedikit buat tuangin. Tapi kalau bleber itu kan langsung putih kan di sekitarnya, lalu udah mulai mendingin tuh, berarti udah mulai mendingin. Tapi jangan khawatir, ini bisa dibersihin kan. Nah ini masih disisa, tuangin gini teman. Nah pas kan. Oke. Nah ini jangan digerakin dulu ya, jangan digerakin dulu. Jadi ini biarin dia mendingin di sini sampai udah dingin banget. Nanti pokoknya udah sampai kering banget, sampai udah keras, baru kita bisa pindah-pindahin. Tapi kalau misalnya belum keras, itu kira-kira berapa ya, 2 jam 3 jam, pokoknya dikira-kira aja sampai dia udah nggak mukut-mukut lagi di atas itu, sampai dia udah mengeras, itu baru dipindah-pindahin. Jadi kalau masih dalam kondisi begini, jangan dipindah-pindahin dulu. Isi wadahnya kan kecil banget, bener-bener kecil banget gitu. Jadi ini jarak buat ngisinya itu terlalu kecil, jadi mau nggak mau jadi belepotan. Padahal saya udah pakai model corong itu. Jadi ya sudahlah, nanti ini gampang, ini bisa dibersihin kok, tenang aja. Ada caranya, nanti saya ajarin. Oke, kita tunggu ya sampai ngering. Halo, ya ini udah ditunggu selama kurang lebih sekitar 2 jam ya. Ini udah mulai mengering. Kalau udah mulai mengering, ini kalau dipegang gini, ini udah keras tuh. Jadi patokannya 2 jam aja, jangan kurang. Kalau kurang, ini sih saya taruh di ruang ber-AC ya. Kalau di ruang ber-AC kan dia lebih cepat padatnya. Mungkin kalau nggak di ruang ber-AC lebih lama sedikit ya. Ya ini
Kalau lilin itu kalau di ruangan ini dia lebih cepat padatnya, makanya tadi waktu saya pembuatan AC saya matiin. Oke, ini kelihatannya nih. Jadi kita mau finishing dulu nih. Makanya kalau misalnya buat terus hasilnya jelek jangan kaget dulu. Nih, lihat tuh, ini hasilnya tuh emang begini tuh. Tadi mungkin tadi mungkin mejanya tuh sempat kesenggol jadinya begini nih tuh, retak-retak begitu ya, tapi nggak retak sampai dalam, nih cuma bagian atasnya doang tuh. Nah ini tadi yang apa namanya, yang belepetan itu ya tuh. Nah ini yang belepetan ini yang mau kita ilangin nih. Nah tuh, nah ini bisa saya lepas ya karena ini udah kering. Nah ini kalau belum kering jangan dilepas, ini karena udah kering eh, baru aman dilepas. Nah tuh kalau udah kering kayak gini dia bawahnya tuh kayak nempel. Jadi kalau dia nggak terlalu kering di bawahnya, jadi dia kalau misalnya digerakin begini dia kayak jadi malah bolong jatuh di tengahnya. Nah itu kurang bagus. Makanya nunggu harus kering banget. Kadang, nah ini kadang-kadang suka kejadian kayak gini bolong gini. Nah mungkin tadi ada gelembung gitu, jadinya dia kayak bolong. Terus sama ini juga belepetan tadi ya, saya bilang karena terlalu kecil jadi susah untuk langsung rapi. Sekarang saatnya kita finishing lagi semua. Bagian atasnya cukup, nanti kan bagian atasnya jadi nutup. Tadi saya labuin bagian, oke tadi saya lap dulu yang bleber-blebernya biar nggak jadi kering lagi. Lebih hati-hati. Nah kan jadi mulus lagi tuh, yang tadi blebernya jadi bagus lagi tuh. Jadi kalau tadi udah basah udah mulai kayak cair lagi langsung dilap kayak gini. Nah nanti tinggal bagian dalamnya lagi. Oke, jangan, ini nggak langsung ketutup ya karena kan yang nutupin itu masih cair, jadi dia emang kelihatan kayak nggak ketutup padahal dia udah masuk si lilin cairnya tadi. Ya ini udah cukup ini begini. Nah ini bagian dalamnya nanti apa dielap sedikit-sedikit, bisa pakai kayak cotton bud gitu. Jadi karena kan ini kan jaraknya tuh kayak sedikit banget ya. Jadi kalau pakai lap takutnya malah ngerusak. Jadi bisa pakai kayak cotton bud, dibersihin aja pinggirannya. Kalau masih ini kayak gini kan masih basah ya, masih cair lagi nih di bagian pinggirnya. Itu dilap aja pakai cotton bud bagian pinggir-pinggir dalamnya sini. Jadi nanti kelihatan rapih. Ini bagian atasnya biar nutup dulu, kayak tadi didiemin dulu, jangan sampai alasnya ini gerak, jangan dipindah-pindahin lagi, biarin aja. Nanti kalau misalnya masih belum rapi atasnya, kita ulangin lagi kayak tadi ya, kita cariin lagi pakai hair dryer. Ya ini udah kering ya. Tuh ternyata cuman tinggal sekali aja, ternyata udah rapi, udah mulus juga tuh, udah hilang-hilangnya tadi yang belepetannya udah hilang. Jadi pas masih cair tuh yang di luar-luar itu langsung dilap-lap, jadi dia lebih gampang ngebersihinnya gitu. Nah ini jadi nanti tinggal dipotong aja bagian sumbunya ya sedikit. Jadi nanti disisain sumbu jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti kalau mau ditutup susah, kalau mau dijual. Jadi sisain sekitar segini lah ya, sekitar 1 cm. Oke ini yang ini juga udah ya, rapi ya tuh. Ya ini gimana ngezoomnya. Oke ini udah rapi ya, satunya juga udah rapi tuh. Yang tadi agak-agak kayak apa sih,
agak-agak kayak kasar-kasar. Ini udah rapi, udah mulus lagi. Tuh ini juga udah mulus yang sampingnya. Gitu. Kalau gunting harus hati-hati ya. Kalau yang kayu dia lebih gampang. Ya. Disisain dikit aja seperlunya. Ini miringnya, ini miring. Nah ini harus hati-hati nih. Potong, sisain dikit aja ya. Jadi kalau mau dijual kan emang harus ditutup. Jadi misain dikit aja. Nah, tuh. Mau dirapihin. Oke, udah. Nah, ini yang sumbu. Ini udah bagus tuh. Mulus. Nah, cukup sisain segini aja. Ini cukup. Nanti biar bisa ditutup gitu. Kalau misalnya mau dijual kan ditutup ya atasnya. Ini juga udah tuh. Jadi ini jarak di sini juga jangan terlalu tinggi banget, nanti lilinnya kalau mau buat kayak gini lah gitu. Jadi disesuaikan ada jarak. Jadi dia kalau mau dipaket, mau dikirim, jadi dia ada, kalau mau ditutup, jadi dia nggak keganggu sama si sumbunya gitu. Jadi dia disisain sekitar 1 sentian lebih gitu ya. Nah jadi nanti kalau ditutup bisa. Oke, ini udah jadi. Nanti saya mau buat contoh yang saya mau dekor pakai bunga ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu caranya, nanti simak di video saya lainnya yang mengenai lilin. Nanti saya ajarin di situ. Saya hanya kasih contoh gimana hasilnya kalau didekor pakai bunga. Tadi udah saya jelasin ya gimana cara pembuatan lilin yang simple dulu aja. Jangan, kalau mau belajar sesuatu itu jangan yang pengen langsung loncat indah jauh banget yang tekniknya udah susah. Belajar dulu yang simple, udah bisa yang yang basic, baru coba yang susah gitu. Makanya saya ajarin dulu yang basic nih kayak gini. Ini kan paling simple banget ya. Ini kan paling simple banget, penting jadi dulu lilin, baru dimacem-macemin gitu. Dimacem-macemin itu seperti yang tadi awal saya bilang, dia bisa diwarnain, bisa didekor bunga kering, bisa di hias-hias, pokoknya dimacem-macemin, bisa juga tambah wadah, itu macem-macem. Jadi tergantung kreativitas kita aja gitu. Yang satu itu kan masih polos, nah ini saya buat udah didekor pakai bunga kering nih. Taray. Ini udah pakai bunga kering ya. Tadi saya coba tadi saya dekor pakai bunga kering biar buat contoh aja gimana sih penampilannya kalau pakai bunga kering. Nah, begini jadinya. Jadi mempercantik kan gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, ini kenapa cuma di pinggiran doang gitu kan, kurang rame. Ini kan sumbu ini kan nanti dia kalau kebakar itu kan dia tuh apinya tuh lumayan gede ya gitu. Jadi kalau misalnya sumbunya kayu begini sih masih aman, dia apinya nggak gede. Tapi kalau pakai sumbu yang kayak gini, ini apinya gede ya, kayak lilin-lilin pada umumnya lah kayak gitu. Nah takutnya nanti kalau misalnya ada angin-angin atau apa, kena angin-angin, bisa kena kayak AC atau kena kayak kipas angin, itu kan jadi apinya itu kan pasti kemana-mana gitu ya. Takutnya kalau terlalu deket sama bunga keringnya ini dekorannya, nanti malah dekorannya itu malah jadi kebakar gitu jadinya. Makanya buat apa cantik kalau membahayakan. Jadi kita pilih yang aman-aman aja, yang penting udah cantik gitu. Nah ini bisa macam-macam ya, bisa kadang tuh saya ngedekor itu bisa pakai apa aja, kreativitas kita aja gitu. Kalau misalnya kadang saya suka pakai kayak glitter, suka pakai kayak gini-gini, manik-manik begini gitu. Suka pakai bunga kering juga dimainin warnanya. Lebih seru sih, lebih seru pakai bunga kering gini di desain gitu, lebih seru jatuhnya. Cuman kan ya, itu ada tekniknya sendiri. Jadi saya nggak mau mempersulit dulu. Makanya tadi yang penting udah bisa yang simple dulu. Kalau mau yang lebih lagi, nanti saya ajarin di video saya yang lainnya kalau saya membahas tentang pembuatan lilin gitu.
Kalau mau lihat contoh macam-macam lilin yang udah saya buat, desainnya kayak gimana, dekorannya kayak gimana, bisa lihat di Instagram saya di @tokobunga_nikita floris, @tokobunga_nikita floris. Di situ saya saya masukkan beberapa hasil karya saya yang saya buat gitu. Ada sebagian yang sudah terjual dan ada sebagian yang masih saya simpan karena masih sayang juga. Karena saya tuh kalau udah suka desainnya suka sayang gitu ngejual. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang lagi, marketplace juga ada, nama tokonya Nikita Floris. Nanti kalau misalnya saya udah mau jual nih hasil karya saya nih, nanti saya upload di situ gitu. Oke? Promosi ya sempet. Nah, kalau yang pengen tahu ini caranya gimana sih gitu, nanti saya bikinin video lainnya kalau saya lagi pengen ngebahas tentang lilin gitu. Makanya jangan lupa di subscribe, jangan cuma ditonton aja, di subscribe dan hidupkan loncengnya, karena saya tuh nggak susah membahas tentang lilin. Saya macam-macam, ada membahas tentang, bisa dilihat di list video saya, ada tentang masak-masakan, ada tentang karya-karya yang lain. Jadi biar nggak bosen aja kalau terus-terusan ngebahas ini, terus-terusan ngebahas itu. Jadi saya seling-selingin. Makanya kalau misalnya pengen biar nggak ketinggalan, makanya di subscribe, dihidupkan loncengnya ya. Jangan cuma ditonton aja. Oke, cukup sampai di sini aja ya. Ini saya udah liatin contohnya ini. Kalau mau sekali lagi, kalau mau lihat contoh-contoh lainnya bisa lihat di @tokobunga_nikita floris. Bisa dilihat di sini nih. Biasanya saya tulis di sini nih. Kalau nggak di sini, di sini. Oke, sampai di sini aja. Semoga ilmu yang saya kasih bermanfaat, semoga berhasil. Ingat, percobaan pertama nggak selalu berhasil. Kalau langsung berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, usaha terus. Mungkin ada yang ke-skip, makanya jangan nyerah. Kalau misalnya nggak ada penjelasannya di video, bisa digali-gali terus informasi dari segala sumber. Karena saya seperti itu, saya nggak pernah patokan di satu sumber. Saya mempelajari dari segala sumber. Oke, jadi cukup sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalau misalnya ada yang mau ditanya mengenai yang pembuatan tadi, silahkan ditanyakan di komen. Kalau bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya mau nanya itu gimana cara ngeletakin bunga yang tadi, gimana cara ini, saya nggak bisa jawab. Nanti malah kayak ngejelasin kalau di komen kan ada susah, mendingan ngejelasin lewat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.